Itu udah 40 tahun kali, lebih ya, 40, 50 tahun, 40 tahun. Bahkan kenal dari orang tuanya. Tapi terakhir ketemu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, berbeda. Itu iya, berbeda, kehidupan yang berubah, itu semuanya karena Tuhan. Dan setiap kali ketemu dengan Pak Chandra, pasti kita dimotivasi. Ini motivator yang tangguh. Itu membuat kita merasa dibangun, kita mencari Tuhan. Luar biasa, kepribadian yang beda, luar biasa. Ya. Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali di MDT Journey, Inspiration of Life. Yang saya mau coba sharingkan hari ini tentang butuh keuletan dan waktu Tuhan sampai firman menjadi hidup di dalam hati kita gitu. Nah, kemarin siang dalam perjalanan menuju rumah makan Yamani yang Arabian food ya, sempat sharing dengan ibu, dengan oma yang sudah berusia 89 tahun saat ini, di mana ibu terima Tuhan pada tahun 2015, berarti 5 tahun yang lalu. Ibu mulai rutin baca firman di kantor yang jadi sama, kantornya sama gitu dengan saya, dengan berbarengan dengan saya. Cuma beda ruang aja, di mana ruang antara saya dan ibu hanya disekat dengan pintu ya, connecting door ya, pintu yang terhubung. Nah, tiap hari ibu datang jam 10, ibu berangkat ke kantor jam 10 agar ada kesibukan, dan ya kita ngarepin tidak cepat pikun gitu ya, bagaimana caranya bertahan untuk daya ingatnya masih kuat sekali gitu. Dan puji Tuhan sampai ini hari ibu juga masih kuat sekali daya ingatnya dan masih cerdas sekali gitu daya pikirnya. Cuman agak lemah di pendengaran saja, tapi kalau mata, pikiran, gerakan semua masih sehat. Mungkin badan ibu kecil jadi lebih tahan mungkin ya, karena kecil jadi kerja organ tubuhnya tidak terlalu berat sehingga masih sehat sekali. Jadi ibu datang ke kantor jam 10, nah biasanya ibu tunggu saya sampai jam istirahat kantor jam 12. Nah biasanya saya sama ibu dan kadang-kadang bawa beberapa teman kantor, dan juga biasanya ada driver, Pak Ganinya, dan ada juga Inem, susternya gitu. Itu udah kayak keluarga kita sendiri. Nah kita selama tunggu jam istirahat dari jam 10 sampai 12 itu, selain dipakai untuk sekedar aktivitas administrasi kantor, administrasi ringan lah, untuk supaya ibu jadi ditugasi cek ini cek itu, tujuannya supaya jangan pikun. Dan biasanya ibu keliling-keliling melihat kantor gitu loh, suasana kantor bagaimana, serta biasanya sempatkan waktu juga untuk baca firman gitu, lihat firman kira-kira 15 menit, 10-15 menit, 20 menit, seperti itu. Tetapi yang saya aneh, saya lihat beberapa bulan terakhir ini ibu kok jadi rajin sekali membaca firman gitu. Jadi bahkan saya sampai kadang-kadang jadi mesti tungguin ibu gitu. Jadi yang biasanya ibu tunggu saya, sekarang kebalik, saya mau tunggu ibu. Kadang-kadang kasihan, saya mau potong untuk saya ajak pergi gitu, udah jam 12 lewat gitu, tapi si ibunya masih terus masih ulet gitu, serius, nanti bisa ketawa sendiri, nanti bisa cemberut sendiri gitu. Jadi menikmati sekali membaca firman itu, menikmati sekali, bisa 1-2 jam loh
Sampai kadang-kadang saya mikir apa mata ibu nggak capek gitu loh. Nah, dan kadang sharing gitu. Nanti kalau setelah baca, ibu kadang-kadang tanya, sharing kan, lucu ya ini firman kok ceritanya perang dulu katanya, ini sama ini perang sama ini perang sama ini. Nanti lain waktu lagi tanya lagi, ini gimana sih kok sebentar raja ini ngebangun ini, sebentar raja yang barunya langsung ngeruntuhin lagi, nanti dibangun lagi, runtuh lagi. Jadi ceritanya seperti enjoy, ibu mulai enjoy sekali dengan film-film Tuhan, dan sudah ada connect gitu, connect antara hati ibu, roh ibu dengan si firman itu, dengan roh Tuhannya. Memang saya sering inputin ke ibu kalau baca firman, minta ke Tuhan kasih pengertian gitu, biar kitanya nggak bosen bacanya gitu. Kalau kita baca firman seperti baca buku biasa, ya pasti bosen karena bolak-balik kan cuma itu juga gitu. Saya udah 15 kali jalan, ya sama aja nggak pernah berubah firmannya, tapi kan tidak pernah bosan gitu. Bahkan saya kebayang lagi ada video kakek-kakek yang kalau nggak salah umur 100 tahun udah baca 150 putaran gitu. Dan bayangin kalau memang firman itu tidak hidup, bagaimana gitu, bagaimana bisa kita mau baca terus, karena firman hidup. Sehingga si kakek yang sudah baca 105 kali itu ya tidak ada bosan-bosan itu. Waktu kakek yang 100 tahun bilang udah 105 kali, ya masih tetap baca, kakeknya masih baca kok, masih sehat gitu, masih bisa bicara firman Tuhan, bisa bicara Tuhan. Jadi memang tidak ada bosannya apabila firman itu hidup gitu. Nah, mungkin saatnya Tuhan ya, jadi ibu bisa dapatkan pengertian dari firman itu karena sudah memang saatnya Tuhan gitu. Jadi doa ibu untuk dapat berkomunikasi, karena ibu pengen gitu kan supaya nggak bosan, supaya ada temennya gitu. Karena ibu sekarang ayah udah nggak ada. Biasanya kan kalau ibu sama ayah kan di kota kita udah terkenal banget tuh, itu sudah satu paket gitu, udah ada ayah, ada ibu, ada ibunya, ada ayah, tidak pernah pisah gitu. Dari dulu seperti itu. Nah, juga anak-anaknya ibu kan 4 gitu, jadi yang tiga sudah keluar kota semua. Saya jadi yang terkunci, tidak bisa keluar kota gitu. Jadi dari dulu saya adanya di sekota dengan ibu, nggak bisa gitu. Jadi saya yang akhirnya jadi sering ketemu dengan ibu ya saya, karena yang 3-nya ada di luar kota. Dan sebenarnya anak-anak yang lain mestinya dulu lebih dekat dengan ibu gitu. Saya yang paling cuek, paling yang seenaknya gitu. Tapi nggak tahu terakhir ini kok berapa tahun ini kok malah situasi kondisinya terbalik, kok jadi saya yang hampir tiap hari ketemu ibu gitu. Anak-anak yang lain sebulan sekali, mungkin ada yang mungkin lebih dari sebulan sekali. Ada kakak juga yang sengaja sempatkan waktu datang dari luar kota seminggu sekali, tapi kadang-kadang juga lebih dari seminggu sekali. Jadi nggak tiap hari, yang pasti tiap hari yang ketemu ya saya gitu, saya yang terus bareng ibu. Dan dari mulai merasa jadi beban gitu, beban bahwa aduh ini kok jadi setiap siang saya mesti spare waktu gitu buat ibu makan siang bareng kan. Sampai lama-lama jadi akhirnya saya dan si Gani, si Inem, kadang-kadang juga ada anak kantor, ada Budi, ada si Budi, ada si Farid gitu. Jadi kadang-kadang malah lama-kelamaan jadi kehilangan kalau gak ada ibu, malah nyariin gitu. Jadi timbulnya udah jadi kayak teman, udah satu tim gitu, kemana-mana ya bareng. Kita mau makan di emper ya bareng, kita mau makan di tempat besar ya bareng gitu tuh. Ya kita bareng. Dan spare time itu ya kira-kira jam 12-an sampai jam 1 targetnya, sesuai jam istirahat kan. Tapi kadang-kadang ya 16 juga dah, jam setengah 2, jam 2 gitu. Jadi itu tiap hari, hampir tiap hari seperti itu gitu. Dan ibu nggak banyak teman, dari muda ibu nggak banyak teman. Jadi ibu ya karena dengan ayah terus, jadi akhirnya ibu nggak ada sosialisasi. Jadi akhirnya kita yang coba temenin itu. Nah, doa ibu itu dia pengen supaya nggak lonely, dia kan pengen gitu. Bagaimana caranya yang bisa tiap hari ketemu dia, yang ngelayanin dia kan cuma Tuhan. Yang lainnya sibuk sendiri-sendiri,
Ya saya spare waktu juga, sisa waktu yang lainnya udah susah gitu. Ya ibu nggak mau serumah dengan saya, masih pengen mandiri, nggak mau ikut anak-anak yang 3 yang lain juga. Jadi ibu mandiri sendiri gitu, dengan beberapa, ada suster, ada yang asisten pembantu rumah tangga yang memang udah kayak anaknya ibu gitu, ya, jagain ibu di rumah ibu gitu. Nah jadi ibu, saya bilang bagaimanapun juga kalau ibu ngarepin anak-anak ibu yang 4 orang ini nemenin ibu setiap saat, udah gak mungkin gitu. Kalau ibu mau ya mestinya minta Tuhan supaya Tuhan yang bisa nemenin ibu setiap saat gitu. Kalau Tuhan kan 24 jam untuk masing-masing kita, karena kembali lagi Tuhan kan maha hadir gitu. Jadi memang kalau ibu bisa hidupkan komunikasi dengan Tuhan, ya rasanya nggak ada bosannya, dan roh Tuhannya coba digerakkan gitu. Nah ini rupanya saat-saat setelah menjalan 5 tahun ibu uletin ya, bergulet gitu, terus makin ngerti firman, makin kenal, makin ngerti, makin ada kontak mungkin dengan roh Tuhannya. Nah akhirnya ibu mulai bisa berkomunikasi mungkin dengan Tuhan. Ya buktinya nggak bosen, dia baca bisa sampai 1-2 jam gitu. Kalau tidak ada kontak, kan rasanya males suruh baca. 5 menit aja udah males kok, apalagi 1-2 jam. Itu pun juga saya berhentikan. Kalau saya nggak berhentikan mungkin bisa lebih dari 2 jam. Cuma saya kan kasihan matanya kan. Jadi kalau saya tegur, "Bu, awas Bu, jangan kelewat." Iya, saya ngerti kok. Nanti kalau udah capek ya saya nggak baca sebentar. Udah enak lagi saya baca lagi. Saya cuma perlengkapi dengan lampu baca yang terang banget supaya matanya nggak berat gitu. Jadi saya juga nyaranin teman-teman kalau baca firman, coba pakai lampu baca gitu di pinggir kita, hadapkan bukan ke mata kita, hadapkan ke kitab suci kita yang terang lampunya, sehingga mata kita kerja nggak kelewat berat. Kalau enggak bagaimana, nanti takutnya matanya kan jadi malah nggak bener, kebanyakan baca malah matanya jadi nggak bener gitu. Jadi harus terang dong, harus terang diarahkan ke kitab sucinya. Nah, mata kita jangan sampai kena sinar terangnya. Dan di situ kayaknya nggak lebih tahan lama lah, lebih nggak cepet rusak matanya gitu. Nah ibu jadi setelah 5 tahun belajar mengenal, mengerti akan Tuhan, mulai mungkin ada connect di dalam hati, dalam roh ibu, sehingga terusan gitu bisa nggak bosen. Nah jika sudah ada koneksi antara hati atau roh ibu dengan roh Tuhan melalui firman, maka firman akan hidup gitu. Jadi penghiburan si ibu dan juga jadi penolong si ibu, karena ibu ngerti gitu. Yang kalau kesepian ibu bisa hidup gitu dengan cerita yang dalam firman itu hidup. Dan kalau cerita dia lagi grogi, lagi bingung gitu, nanti bagaimana udah tua gini gitu, nah dia juga ada penolong. Maksudnya penolong firman ini yang mengajarkan ibu bahwa harus begini, harus begitu gitu. Itu saya lihat bener-bener hebat gitu. Mungkin apa karena 5 tahun itu dan dengan ibu sudah 89 tahun, apa memang dapat dispensasi dari Tuhan gitu. Kok 5 tahun aja bisa seperti begitu ya gitu. Kok saya yang lebih muda 10 tahun juga kayaknya ya udah ada connect. Kalau enggak saya juga bosen kali baca firman. Tapi kok ibu jauh lebih cepet gitu. Nah kalau saya lihat teman-teman yang lain, saya tanyain, kadang-kadang ada yang sampai sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, kadang-kadang juga nggak ngerti firman tuh. Nah ini apa sih gitu yang menyebabkan ini apa gitu. Nah ini jadi saya mungkin bisa saksikan melalui vlog ini bahwa ya mungkin Tuhan kan ngerti gitu. Tuhan tahu waktu kita serius nggak serius hati kita mencari Tuhan atau tidak, kan Tuhan tahu. Dan mungkin kalau kita memang berserah, hanya berpengharapan kepada Tuhan gitu, berpengharapan ke Tuhan, hanya benar-benar belajar untuk benar-benar mengandalkan Tuhan, prioritaskan hidup kita untuk Tuhan nomor 1. Rasanya Tuhan tahu gitu. Nah waktu Tuhan tahu pasti kita lebih cepat gitu di zaman Tuhan untuk diberi pengertian yang lebih. Nah salah satunya ini lewat firman. Tidak dipungkiri sih mungkin ada beberapa teman-teman lain yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan lebih dari firman gitu. Tapi ya minimal kalau menurut saya firman itu adalah benar-benar alat yang Tuhan sudah sediakan, yang kita bisa gunakan untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Oke, mungkin sharingnya pagi ini seperti ini. Jadi coba renungi gitu.
ibu 5 tahun bisa begitu. Nah kalau yang belum 5 tahun baca firman, ya coba secepatnya baca. Tapi kalau yang sudah baca 5 tahun, coba koreksi, ada apa ya, kenapa ibu kok bisa gitu. Padahal basically sebelum 5 tahun ibu tidak ikut Tuhan gitu. Ibu hanya ada bisa saja. Oke, mungkin sharingnya cukup begini. Mudah-mudahan bisa menggugah semangat teman-teman gitu untuk bisa lebih fokus lagi ke urusan Tuhan gitu, sehingga bisa ada satu kenikmatan hidup bersama dengan Tuhan gitu. Oke, see you, bye bye.